Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Senang sekali jamaah pagi hari ini aku udah bersama guru-guru aku nih. Guru-guru kita semua. Ada Ustadz Anas Kurdi, Masya Allah. Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz Syam. Assalamualaikum. Masya Allah pagi hari ini jamaah. Ustadz Apa tuh? temanya bagus banget. Apa temanya? Ini mengenai pelajaran Apa tuh? yang kita kadang suka mengalami juga kehidupan sehari-hari kita. Ustadz Maulana kira-kira tahu nggak? Aku masih penasaran sih. Penasaran aku kasih tahu ya nih. Mungkin banyak nih dari jamaah nih yang pernah ngeliat nih Ustadz ya. Atau bahkan ngalamin langsung ketika ada yang terkena sihir atau guna-guna. Mau tahu Biasanya kan ada piti. Mau tahu ya? Iya. Langsung aja aku kasih lihat nih. Tayangan yang berikut ini ya. Nih, Aku mau lihat lihat, dulu aku mau lihat. tayangannya. Gimana penjelasannya ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ilmu sihir merupakan salah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya guna-guna, santet, dan pelet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari sebahagian daripada ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari sebahagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu apakah yang dapat kita lakukan untuk menangkal atau mengobati orang terdekat kita yang terlanjur diguna-guna? Hari ini insya Allah akan kita bahas dalam tema menangkal sihir serta guna-guna dari diri, keluarga, dan usaha. Tuh kan, Iya. sihir guna-guna Waduh. ada katanya Ustadz. Ya iyalah, zaman dulu Nabi juga ada, sampai sekarang juga masih ada. Tuh. Sam kan Kenapa, biasa Ustaz? terjadi kan. Ada Ustaz, banyak sekali riwayat-riwayat tentang Ya. sihir dan guna-guna ini. Di zaman modern ini juga ada. Zaman Ada. modern masih ada padahal udah Nah, 2020. Sihir kapan saja ada. Sihir kapan aja ada. Bagian daripada ujian buat kita. Wah. Ini yang bikin jamaah penasaran nih. Iya. Karena mungkin pernah juga ada jamaah yang mengalami ini dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, gitu. Dan bingung harus seperti apa. Kalau gitu kita bahas aja pagi hari ini ya jamaah. Sesuai tema kita yaitu menangkal sihir serta guna-guna dari diri, keluarga, dan juga usaha. Masya Allah. Kita bahas pagi hari ini jamaah, kita kupas tuntas semuanya nih. Ya, karena kalau menangkal sihir gimana caranya? Yuk kita tanya dulu untuk yang pertama sama Ustadz Syam nih. Ngomongin soal guna-guna atau ilmu sihir kan kadang ada banyak banget bahayanya ya. Bukan cuma buat kita ya Ustadz Syam ya, Iya, tapi iya. buat keluarga kita juga, buat rumah tangga juga. Terus kayaknya efeknya juga katanya ada yang pernah sakit, sampai sakit atau bahkan sampai meninggal gitu Ustadz Syam. Siap. Nih jamaah juga pengen nanya nih, pengen tahu nih maksud aku. Apa aja sih hal-hal dalam kehidupan dan rumah tangga kita nih yang dapat dipengaruhi oleh guna-guna. Dan benar gak sih bikin orang sampai terbunuh? Aduh, Mohon penjelasannya subhanallah. Ustadz Syam ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang melindungi kita, tidak ada satupun keburukan yang bisa menimpa kita baik itu dari langit ataupun dari bumi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
berbicara tentang sihir, sihir yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yang pertama Allah katakan فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Bahkan sihir itu tidak berhenti datang kecuali satu pasangan itu berpisah dengan pasangannya. Maka kalau ditanyakan apakah ada efek kepada keluarga ataupun rumah tangga, di dalam surah Al-Baqarah sudah dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriqun. Yufarriquna memisahkan bainal mar'i wa zawjih, antara seseorang dengan pasangannya. Jadi memang efek ke rumah tangga itu langsung ini mereka berniat untuk memisahkan. Kita kan sudah tahu bersama, sering dibawakan oleh guru-guru kita yang mulia di Islam itu indah, bahwasanya orang-orang itu iblis mempunyai pasukan yang mana ketika mereka melapor kepada iblis, yang paling hebat adalah yang mampu memisahkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Wal'adzubillah ma'adallah, akan tetapi kita harus meyakini wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Namun tidak ada yang akan memudaratkan, yang terjadi mencelakakan kecuali Allah sudah izinkan. Jadi kalau ditanyakan ada pasangan terpisah karena sihir, ada keluarga kita yang kena guna-guna hingga akhirnya jatuh sakit, ada mungkin yang tiba-tiba malas untuk berkegiatan ataupun yang lainnya, itu semua adalah efek sihir. Namun wa ma hum bidarrina illa bihi bin ahadin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah sudah mengizinkannya. Yang lebih parah dari itu, apakah sihir bisa membunuh? Itu hanyalah salah satu asbab kematian. Sebagaimana kalau kita tanyakan apakah seseorang yang lompat dari gedung bisa terbunuh? Bisa jadi, tapi hanya Allah yang mencabut nyawanya gitu. Hanya Allah yang mengizinkan dia terbunuh atau tidak. Sihir bisa menjadi salah satu sebab terbunuhnya seseorang. Ada beberapa riwayat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ada juga sahabat yang ketahuan meninggal itu udah lama gitu. Ada salah seorang sahabat dalam riwayat disebutkan, ini udah meninggal udah lama. Disebabkan karena apa? Ternyata disebabkan karena salah satu ilmu sihir atau guna-guna kalau kita bahasanya. Tapi jangan pernah takut. Yang paling penting yang untuk kita takuti bukan meninggal karena apanya. Karena orang yang meninggal karena sihir bisa jadi dia mati syahid. Oh ya. Iya, mati syahid. Kenapa? Karena kena guna-guna, kena sihir. Dan kita lihat lagi, jadi yang kita takuti bukan mati karena sihirnya. Tapi apa yang kita lakukan selama sebelum kena sihir itu. Apakah kita berlindung kepada Allah? Apakah kita sudah menjadi hamba yang saleh? Kalau sudah menjadi hamba yang saleh, insya Allah kalau dia pun kena sihir dan meninggal. Karena biasanya yang diserang perut kan. Ya kita kan sering lihat itu. Yang diserang Sakit adalah perutnya penyakit perut. Dan atau itu apa juga gitu adalah ya. salah satu ciri mati syahid adalah orang yang meninggal karena sakit perutnya gitu. Ketika meninggal diserang perutnya karena sihir tersebut dan dia meninggal dalam keadaan dia saleh, dia ketika kena sihir tidak membalas dengan sihir pula, dia ketika kena sihir dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersabar atas penyakitnya, insya Allah dia digolongkan mati syahid. Cuma dilihat lagi amal kebaikannya ketika dia hidup di dunia. Jadi jangan takut sihirnya, jangan takut meninggalnya, tapi takutlah apa yang sedang kita lakukan ketika kita meninggal dunia. Gitu. Tapi kadang kita suka berpikir gini kan, semua kan terjadi atas kehendak Allah. Tapi kalau ada orang yang melakukan sihir ke orang lain, tapi kenapa Allah mengizinkan itu terjadi gitu ya Ustadz ya? Karena disitulah ujian kita. Orang yang terkena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengizinkan, inilah ujianmu gitu. Ini kan ujianmu itu. Inilah ujianmu, kalau kau mampu bersabar dan tidak berpaling dariku, maka pahala sabar bagimu. Gitu. Oh Masya Allah, makanya dibilang kalau misalnya ada yang terkena pun makanya bisa mungkin masuknya ke sahid itu ya tadi Ustadz ya. Betul. Masya Allah, baik kita belajar lebih dalam lagi. Terima kasih Ustadz Syam. Ini baru awal jamaah yang ada di rumah, ini pembahasan yang menarik sekali. Akan kita gali lagi lebih dalam lagi semuanya. Nih ada tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah nih. Mengenai seseorang yang pergi ke dukun ilmu hitam. Wah, kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Bang. Tadi ada abang-abang cari abang. Oke. Anda mau apa datang kemari? Saya mau ganteng dan kaya. Sebentar, saya lihat dulu. Nasib bisa berubah. Kalau muka, mustahil.
Ya udah deh, kalau muka. Mbak minta tolong nggak Mbak? Peletkan gadis ini. Astaga, ini manusia atau bukan? Bukan Mbak. Dia makhluk penunggu pokok jambu monyet. Ada-ada aja ya orang samperin ke dukun ilmu hitam. Tapi kalau mungkin kayak gitu keadaannya komedi ya dianya ya. Gak serius. Kadang masih banyak yang percaya kayak gitu. Dan masih ada juga orang yang terkena. Ustadz Maulana aku mau nanya. Ada yang Iya. kenanya gampang, ada yang kenanya susah. Nah ini pertanyaannya adalah gini Ustadz Maulana. Hal dan faktor apa saja yang membuat seseorang itu gampang terkena guna-guna atau ilmu sihir lainnya Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya silakan. Ya, baik izin Ustaz Sam, izin Ustaz Kurdi. Maaf ya, bajunya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini Senin 23 Rabiul Awal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan menariknya hari ini kita mendapatkan satu tema yang bagus. Penangkal dari sihir dan guna-guna buat diri, keluarga dan harta. Kalau berbicara guna-guna ataupun sihir yang mengenai pada diri kita, keluarga dan harta, gimana, kenapa bisa terjadi? Bagus. Pertanyaan Mas Sony bagus. Karena kenapa? Membahas tentang bagaimana, kenapa bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan 3. Apa itu? Sudah lihat yang 3 ini? Udah, belum. Cincin saya maksudnya. Ya cincinnya ya Yang Allah. pertama pada diri dulu. Kemudian pada luar yang masuk ke dalam. Kemudian yang ketiga faktor kebiasaan. Faktor pola hidupnya. Jadi yang pertama pada diri. Karena tidak seimbangnya pola hidupnya sebenarnya. Keadaan dia kecapean, kelelahan sehingga dia lalai, sehingga dia lupa zikir, salat tertinggal, salat diabaikan. Inilah yang menyebabkan orang mudah kemasukan, mudah kerasukan, faktor kelelahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Spiritual. ya itu maksudnya. Spiritual dan mental dan emosi, suka marah, itu mudah itu. Ketika marah, setan datang. Engkau mengundang setan datang. Dengan gitu orang mudah untuk menyerangmu. Makanya hati-hati. Yang kedua, dari luar. Apa faktor dari luar? Inilah, maaf saya pinjam kata-kata ini. Kadangkala tanpa kita sadari, tidak semua orang menyukai kita. Karena 5 gangguan. Dari luar itu sebenarnya ujian kita. Yang pertama, dari orang beriman sendiri, mungkin ada faktor iri. Kemudian ada yang dari orang-orang munafik yang berusaha supaya menghilangkan. Kemudian ketiga, faktor orang yang memang tidak suka sama kita. Kemudian faktor nafsu, gangguan diri sendiri, keinginan yang meluap-luap. Kemudian yang kelima adalah gangguan dari setan. Nah, ini juga gangguan dari setan. Setan itu pengganggu. Semua yang mengganggu namanya setan. Makanya disebut minal jinnati wan nas. Semua yang mengganggu. Makanya kalau mau tidur, empaskan dulu pakai apa? Sapu lidi. Sapu lidi. Tempat tidurnya. Supaya apa? Hilang debunya, hilang gangguannya, hilang binatang-binatang kecil yang kita tidak bisa lihat. Sekarang apalagi kan kita ini syuting begini kan pakai namanya facial ya? Ya facial. Maaf ya, facial saya lebih beda. Bagus Soalnya- banget tuh Iya, curang. supaya kayak jadi Iron Man. Apalagi. Yang ketiga, pola hidup, perilaku sembarangan dalam hidup. Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Buang hajat sembarangan. Nabi kan melarang buang hajat di lubang-lubang. Jangan sampai situ ada saudara kita dari bangsa jin. Ya. Nggak boleh, ada sesuatu yang mengganggu orang. Jangan sampai, maaf saya pinjam kata-kata. Jangan sampai situ ada makam, ada kuburan. Oh iya kita nggak tahu ya soalnya. Mungkin dia nggak suka kan orang yang dikubur itu dia muliakan mereka sebagaimana mereka hidup.
Yang berikutnya maaf, Ya. ada pengaruh karena ilmu sendiri. Kita sendiri belajar ilmu yang salah. Berguru di tempat yang salah. Makanya lihat sanadnya siapa guru itu, apa ajarannya, bagaimana. Jangan sampai kita datang belajar ilmu, tahu-tahu ilmu sihir. Wah, makanya memang harus nyari guru yang tepat ya Ustadz Maulana Iya, ya. makanya inilah kalau bertanya, kenapa bisa datang pada diri keluarga Ya. saya? Kenapa bisa dapat ke harta saya? Bisa jadi karena itu tadi. Baik, diri- berarti dari faktor diri kita sendiri dan juga dari lingkungan juga ya, diri Iya. sendiri karena yang tadi sudah disebutkan dan lingkungan karena semua orang nggak semuanya suka sama kita ya Ustadz Maulana ya. Tapi otomatis ada baiknya memang itulah ada namanya ya sebentar kita Ya. bahas. Wah ini Kalau nih, saya bahas sekarang yang nanti, aduh, ini yang dia bikin penasaran nih. Aku penasaran nih, tapi nanti janji dibahas lebih dalam lagi semuanya ya. Karena ada tausiah dari Aduh, Anas Kurdi. Masya luar biasa. Allah. Baik, apa? Aku kangen, Udah lama gak ketemu ya? apalagi bajunya bagus. Wah Allah, kalau gitu nanti kita tanya yang banyak sama Ustadz Anas Kurdi ya. Masya Allah. Jamaah, tuh kata Ustadz Maulana nih ada sesuatu nanti yang akan dibahas penting banget. Jadi sayang banget kalau sampai kelewatan nih. Sekarang kita beralih dulu ke Ustadz Anas Kurdi. Ada yang mau aku tanyain juga perihal juga sihir dan guna-guna Ustadz Anas Kurdi. Sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, kita kena ilmu pelet atau sihir itu tahu apa enggak tuh kita nggak bingung ngerasain apa enggak. Begitu kita nggak ngerasa nggak kena tapi kok ada yang aneh dalam tubuh kita, ngerasa nggak enak apa segala macam. Atau mungkin begitu kita lagi kena ya kita mikirnya seperti tadi Ustadz Syam bilang kita lagi diuji sama Allah karena Allah pengen tahu kita begitu diuji tuh keimanan kita bagaimana atau malah jadi berbuat yang tidak-tidak apa enggak gitu kan. Nah mungkin jamaah yang ada di rumah juga pengen tahu nih ciri-ciri tanda-tanda orang yang terkena guna-guna sama sihir itu seperti apa sih Ustadz Anas Begitu, Kurdi? iya. Aku mau penjelasan ya Ustadz ya, silakan. Dijawab sekarang juga. Sekarang aja. Ya. Sekarang. Masya Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu dalam rangka berbicara terkait dengan sihir. Apakah orang yang terkena sihir itu gimana sih ciri-cirinya? Kalau kita berbicara ayat yang tadi sudah dibacakan di awal, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan-kejahatan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apakah orang yang terkena sihir atau guna-guna itu ada ciri-cirinya? Tergantung bagaimanakah sihir yang dikirimkan kepada orang tersebut. Ada sihir yang terkait dengan maradiyah, sihir yang terkait dengan penyakit. Maka nanti yang akan terjadi adalah mereka terkena penyakit. Apakah kepalanya terasa pusing terus dah. Sehingga membuat dia males. Atau mungkin dia kesulitan untuk melakukan kegiatan karena ada bagian tertentu di tubuhnya yang tidak bisa melangkah. Kakinya, tangannya. Bisa jadi ini bagian daripada sihir maradiyah. Atau juga ada sihir tahliyah. Mungkin bayangan-bayangan kayak orang seperti dihipnotis. Dia nggak tahu-tahu ATM-nya habis. Bisa sadar jadi. ya. Ada nggak cirinya? Itu tergantung di mana orang itu akan menggunakan sihirnya. Kan bisa dibuat hayal. Seakan-akan nih pagi ini kok kayaknya malam ya. Nah itu bisa. Nah, jadi kita lihat juga sihirnya. Atau sihirnya tadi yang dibicarakan tuh. Terkait dengan tafriqiyah, bagaimanakah memisahkan antara seorang suami dengan istri, saudara dengan saudara, kan akan terlihat tuh nanti tuh Mas Soni. Kita bisa lihat, oh ini berarti orang kena sihir nih. Kok tumben-tumbenan ya, suami kayaknya bagus-bagus aja kok tumben nih. Ada sesuatu yang beda. Gak enak dilihat gitu. Iya, apakah perilakunya, apa katanya, ataukah raut wajahnya. Kok beda istri saya, kok beda suami saya. Nah, ini kan bisa terlihat dari kebiasaan yang sudah kita lihat kemudian ada perubahan. Nah, itu pasti kita ada kekhawatiran. Karena dalam bahasa ayat di surah Al-Falaq itu umum. Min syarri ma khalaq. Dari sesuatu yang memang diciptakan itu kan kita nggak tahu. Mungkin juga ada sihir yang terkait dengan usaha. Terkait juga dengan rumah. Dengan berbagai macam. Tergantung tujuannya. Apakah ada ciri? Cirinya pasti ada. Bagaimana cirinya tuh nanti kita akan terasa dalam diri kita. Kalau kita yang diserang, kalau di dalam ayat di dalam surah Al-Falaq itu bagaimanakah seorang mengambil rambutnya Nabi kemudian ditiup-tiup.
Bisa jadi dengan pakai rambut kemudian ditiup-tiup terjadi perubahan fisik atau terjadi perubahan karakter orang tersebut, bisa. Nah makanya bagaimanakah ciri-cirinya, dia akan merasakan bagaimanakah terasanya dia tersihir. Kalau memang perasaan ada kebencian pada suaminya, jangan-jangan dia kena sihir terkait dengan pemisahan. Atau mungkin terasa badannya kok nggak enak, jangan-jangan dia kena sihir yang terkait dengan maradiyah, sakit. Atau mungkin kok bawaannya ngambang ke sana ke sini salah, jangan-jangan dia nih kena sihir terkait hayalan atau model-model seperti hipnotis. Pantas aku kalau ngeliat istri aku tuh kayak ada yang berubah gitu sekarang. Kayak makin cantik gitu. Bener gak ya? Tunjuk ke siapa Nanti nih? kena sihirnya dari virus sendiri. Nanti apa? Mudah-mudahan Itu hamil sihir. lagi. Amin ya Sihirnya Allah, mahabbah amin, dia. amin ya Allah. Ya. Tapi terima kasih loh Ustadz Iya. Anas untuk penjelasan mengenai ciri-ciri itu. Mungkin ini jadi pelajaran buat aku atau jamaah yang ada di rumah nih. Kira-kira coba betul. perhatikan deh. Ada nggak ciri-ciri yang seperti tadi dijelaskan Iya. sama Ustadz Anas Kurdi. Nah kalau misalnya ada, nah bagaimana nih cara menghilangkannya? Nanti makanya jangan kemana-mana, ada prakteknya juga loh. Tapi tadi Ustadz Anas Kurdi bilang kalau sihir itu gak cuma kenain kita doang atau keluarga, tapi ada usaha juga bisa kena ya? Apa saja bisa. Oh itu juga bisa? Apa saja bisa. Nanti mau dijelasin gak sih sama Ustadz Anas ya? Insya Aku mau nanya Allah. ya. Iya mengenai biar tadi. kita kupas tuntas. Ada gimana usaha itu? Kalau kita bikin usaha tiba kena guna-guna. Kena. Bisa jadi usahanya dibuka tapi terlihat tertutup kayaknya. Oh nanti kalau gitu jangan kemana-mana tuh jamaah. Nanti dijelasin, ini aku juga mau ngasih lihat nih. Kalau jamaah nanti mau komen-komen atau mau nanya-nanya di Islam Itu Indah. Nih tinggal buka Instagram Islam Itu Indah. Yang ada video aku sama Ustadz Maulana. Tuh lihat tuh ya kan. Ada Dekat, aku sama lebih dekat Ustadz lagi, lebih Maulana. dekat lagi. Tuh nanti Ustadz, nanti jamaah bisa nanya di sini ada kolom komentarnya. Nanya apa aja insya Allah nanti akan dijawab sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam ya. Makanya jamaah jangan kemana-mana, kita belajar pagi hari ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.